Salam saudara, senang sekali dapat menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Saya Rosiana kali ini akan mengajak Anda belajar tentang Dia yang adalah Tuhan Yesus pribadi ilahi yang mengosongkan dirinya. Kiranya dapat menolong Anda lebih mengenal Dia dan terus rindu belajar tentang Dia. Sebuah berita di surat kabar menuliskan mengenai sebuah peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap temannya. Sebenarnya mereka sudah bersahabat selama bertahun-tahun, sejak mereka masih kecil karena mereka tinggal di daerah yang sama. Tetapi suatu saat tiba-tiba saja pemuda ini melakukan penyerangan yang menyebabkan sahabatnya itu terluka parah. Mereka terlibat dalam pertengkaran hebat yang bermula dengan sekedar saling berteriak, tetapi kemudian berakhir dengan perkelahian menggunakan senjata tajam. Akibatnya, salah satu dari kedua pemuda itu harus dilarikan ke rumah sakit karena luka-lukanya yang cukup parah. Ketika ditanya alasannya, pemuda itu mengatakan bahwa ia melakukannya karena sahabatnya itu sudah merendahkan harga dirinya. Ia bahkan sampai mengatakan, semua orang pasti tidak akan suka kalau harga dirinya direndahkan seperti itu. Harga diri memang menjadi salah satu sisi kehidupan yang diperjuangkan oleh manusia. Orang akan bersedia melakukan banyak hal untuk mempertahankan harga dirinya agar ia dihargai oleh orang lain, agar ia dihormati oleh orang lain. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa kalau ia diberi penghargaan yang sepantasnya, maka ia sedang diorangkan. Artinya, jika seseorang tidak diberi penghargaan sebagaimana mestinya, maka hal itu sama dengan menyerang keberadaan dasarnya sebagai manusia. Dalam hal itu akan mendorongnya untuk melakukan apa saja agar mendapatkan kembali harga dirinya. Bukankah itu memang sifat manusia? Bahwa seseorang mencoba melakukan apa saja untuk mendapatkan penghargaan? Bahkan banyak orang yang sampai melakukan apa saja untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa ia layak untuk dihargai, termasuk sampai berdusta untuk mendapatkan penghargaan lebih daripada yang sebenarnya. Tetapi pribadi yang menjadi pusat pembicaraan kita saat ini tidak melakukan hal demikian. Sebuah kebenaran di dalam surat Filipi menjelaskan mengenai hal ini. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam bagian ini, Paulus mengajak orang-orang percaya untuk memandang kepada Yesus Kristus dan kemudian meneladani Dia atas apa yang dilakukannya. Dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Ia setara dengan Allah karena Ia memang pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Tentu saja dalam keperbedaan yang demikian, ia layak menerima penghargaan yang tertinggi yang bisa diberikan oleh makhluk manapun. Berbicara mengenai harga diri, kalau manusia saja memiliki harga diri, apalagi Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, pastilah ia memiliki harga diri yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga diri manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, ia tidak kehilangan hakikatnya sebagai Allah. Ia masih memiliki keseluruhan hakikat keilahiannya. Dan mengenai harga dirinya, hal itu sama sekali tidak berkurang.
ia masih memiliki harga diri yang maha mulia sebagai pribadi ilahi. Tetapi sebuah kata yang sangat menarik dituliskan di dalam ayat 7, yaitu dia mengosongkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan diri menunjukkan adanya tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh Yesus. Ketika ia menjadi manusia yang sederhana dan miskin, ia tidak terjebak di dalam situasi itu, tetapi ia memilih untuk berada di dalam keadaan yang demikian. Ketika ia menghadapi pertentangan dan perlawanan dari musuh-musuh yang mau menghambat pelayanannya, ia bukan tidak berdaya dan tidak mampu mengalahkan mereka. Ketika Yesus berada di dalam penghinaan dan dianiaya, ia tidak kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan harga dirinya. Tetapi di dalam semuanya itu ia memilih untuk secara sengaja mengosongkan dirinya dari segala harga dirinya. Artinya, dia masih tetap memiliki harga dirinya dan ia masih berhak serta sanggup untuk mempertahankan harga dirinya. Tetapi ia memilih untuk menerima semua perlakuan yang merendahkan harga dirinya itu untuk tujuan yang jauh lebih mulia, yaitu keselamatan manusia. Ketika ia datang ke dunia ini, Yesus secara sengaja mengosongkan dirinya dari hak dan kedudukan keilahiannya. Untuk lebih mudah memahaminya, saya membayangkan mengenai seorang anak kecil yang memegang sebotol air minuman miliknya sendiri. Ia memiliki hak untuk meminumnya, menikmati isinya sekendak hatinya, karena memang minuman itu miliknya. Tetapi ketika ia melihat temannya haus, ia memutuskan untuk menuangkan minuman di dalam botolnya itu ke gelas temannya. Bahwa ia tidak memakai minumannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu merupakan haknya. Karena minuman itu sepenuhnya miliknya. Tuhan Yesus juga memiliki keseluruhan hak dan harga diri ilahi karena memang ia adalah Tuhan. Tetapi ia tidak memegang erat harga diri itu dan siap untuk merendahkan diri bagi kita. Kalau kita melihat di dalam keseluruhan hidup Tuhan Yesus, kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang hal ini melalui perkataannya saja, tetapi ia sungguh-sungguh menunjukkannya di dalam kehidupan yang nyata, yang dijalaninya selama ia berada di dunia. Ia lahir sebagai bayi yang tidak berdaya, ia menjalani kehidupan sebagai seorang tukang kayu miskin, ia menerima celaan, hinaan, dan bahkan hujatan dari musuh-musuhnya. Firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa di dalam mengosongkan diri itu, Yesus bahkan sampai kepada tahap di mana ia taat sampai mati di kayu salib. Sebuah kisah yang sangat luar biasa dituliskan di dalam Matius 26 yang menunjukkan kekuasaan Tuhan Yesus. Tetapi juga sekaligus bagaimana ia mengosongkan dirinya. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, pasukan Romawi mengepungnya dan kemudian salah satu muridnya berusaha membelanya. Di saat itu, Yesus mengatakan, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Atau, "Kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Yesus memiliki kewenangan untuk melawan pasukan Romawi itu dengan lebih dari 12 pasukan malaikat. Saya tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya pasukan itu, yang bisa dengan mudah mengalahkan seberapapun banyaknya pasukan Romawi yang dikirim untuk menangkap Yesus. Tetapi Yesus justru membiarkan mereka menangkapnya dengan mudah dan kemudian melakukan berbagai tindakan penghinaan yang sangat merendahkan harga dirinya yang sebenarnya.
Harga diri dan penghargaan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Kita memang tidak akan bisa hidup dengan normal tanpa memiliki harga diri dan penghargaan. Tetapi, teladan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa harga diri dan penghargaan bukanlah sesuatu yang diperoleh karena kita mengejarnya atau karena kita berjuang untuk mempertahankannya. Di satu sisi, hal itu menjadi teladan juga bagi kita, bahwa harga diri dan penghargaan bagi kita akan datang justru ketika kita memberikan penghargaan kepada orang-orang lain. Di sisi lain, hal ini membuat kita melihat bahwa di dalam seluruh kehidupannya, Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang sangat diwarnai dengan kerendahan hati. Tetapi dalam keadaan yang demikian justru ia ditinggikan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku lemah lembut dan rendah hati," ia tidak sedang memuji dirinya. Ia bisa mengatakan demikian karena memang itulah yang terjadi. Bahwa ia mau datang sebagai manusia, itu adalah bukti bahwa ia siap untuk mengosongkan dirinya demi keselamatan kita. Betapa menyenangkan untuk mengingat hal ini, yaitu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan kita bukan datang kepada Tuhan yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa kita jangkau, dan yang hanya mencari kesempatan untuk menghukum kita saja. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita datang kepada pribadi yang secara sempurna memiliki kerendahan hati. Dan kerendahan hati itulah yang menjadi jaminan bagi penggenapan karya keselamatan kita. Kerendahan hati itulah yang menjadi alasan dia siap untuk membiarkan dirinya diperlakukan buruk oleh musuh-musuhnya, agar ia bisa menggenapkan karya keselamatan bagi kita. Jika ia bukan Tuhan yang memiliki kerendahan hati itu, ia akan langsung melakukan pembalasan dan menghukum seterus-terunya. Ia bisa melakukan hal itu, tetapi dengan sengaja ia menahan dan menanggung semua sehingga kita yang seharusnya menanggungnya dibebaskan di dalam kasih-Nya. Kita patut bersukacita dan bersyukur bahwa kita mengenal Tuhan yang demikian dan dipanggil untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan yang demikian. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai pribadi ilahi yang mengosongkan dirinya. Ia yang adalah Allah pencipta alam semesta dan memiliki kuasa atas pasukan malaikat di sorga, membiarkan dirinya menjadi manusia hina dan membiarkan manusia merendahkannya. Ia melakukan hal itu untuk tujuan yang mulia, yaitu keselamatan kita. Kalau Anda ingin lebih memahami tentang bagaimana kerendahan Yesus itu mendatangkan keselamatan bagi kita, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda juga bisa SMS atau WhatsApp kami ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.